Dia. Waalaikumsalam Bu Titin. Halo, gimana kabarnya? Kemarin kita udah janjian ya? Iya, alhamdulillah. Tapi sepertinya saya ini tidak lagi baik-baik saja Bu Titin. Iya, kemarin kan sudah WA ya janjian Bu Titin. Ayo, kapan gitu ketemu gitu ya? Nanti kita ketemuan. Nah, hari ini kita sudah ketemu. Kalau boleh tahu, tujuannya apa sih Bu Dia kemarin itu mengajak saya bertemu? Begini Bu Titin. Keadaan saya di sekolah itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, Bu. Ya. Saya merasa batin ini lelah, merasa tidak nyaman. Saya merasa waktu saya ini terkuras habis, Bu, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah. Sedangkan pekerjaan rumah itu juga banyak, Bu. Jadi pekerjaan yang ada di rumah itu menjadi terabaikan. Nah, tujuan saya dengan adanya pertemuan kali ini, percakapan di sore hari ini, saya bisa sedikit lega gitu loh Bu Titin. Mengeluarkan segala unek-unek gitu ya, unek-unek yang ada di batin saya ini. Iya, gitu Bu. Ini Bu Dia, tadi saya itu mendengarkan saya, gimana ya? Dia tadi bilang sedang tidak baik-baik saja ya. Kayaknya tadi sepertinya lelah. Iya, betul. Batin saya juga lelah. Iya, Bu Dia, kalau saya boleh tahu perasaan tidak baik-baik saja, perasaan lelah tidak nyaman tadi, menurut Bu Dia itu karena apa? Begini Bu Titin. Mungkin karena saya adalah guru paling muda di sekolah. Bila dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain dan ibu kepala sekolah, saya termasuk paling muda lah Bu Titin. Dan mengingat iya Bu Titin, dan mengingat di sekolah saya juga terbatas pendidiknya, sehingga semua pekerjaan dan tugas yang diamanahkan kepada saya itu banyak, Bu. Saya juga pegang data untuk laporan dapodiknya, karena saya juga kebetulan dikasih amanah untuk menjadi operator sekolah. Saya juga ada yang itu membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan atau dana hibah yang ada di sekolah. Belum lagi kalau ada pengajuan tentang daknon fisik di Sarpras. Belum lagi jika ada undangan pelatihan atau workshop atau sosialisasi. Saya juga yang disuruh mewakili sekolah, Bu. Sepertinya kok enggak ada yang lain yang dipandang gitu loh, Bu. Belum lagi tugas saya sebagai guru kan yang harus terpenuhi setiap pagi, rutin harus saya lakukan. Walaupun batin ini lelah, batin ini enggak mood lagi gitu, tapi berusaha bersikap ceria kepada anak-anak. Kan saya juga mengajar di TK, kalau saya cemburu dikit gitu, anak-anak itu suka bilang, Bu Dia paling habis berantem sama suaminya. Begitu, Bu. Saya juga heran loh, anak ini nak, gitu saya. Mungkin dengan permasalahan-permasalahan ini, Ibu bisa membantu saya mencarikan solusinya. Membantu membukakan pikiran saya, biar saya ini bagaimana, begitu, Bu. Ya, tadi Bu Dia saya itu mendengarkan begitu banyak ya situasi di sekolah yang pekerjaannya menumpuk. Mungkin Bu Dia bisa tenang dulu, ambil nafas dan biar santai ya Bu Dia ya kita ya. Ya Bu Dia, dari beberapa pekerjaan yang dilimpahkan sama Bu Dia, apakah selama ini ada yang membantu Bu Dia gitu untuk menyelesaikan salah satu tugas yang dibebankan itu? Saya rasa sejauh ini ya Bu, sampai hari ini belum ada inisiatif dari teman ataupun dari ibu kepala sekolah untuk mengkomunikasikan tentang ini. Jadi saya mengerjakan tugas semuanya itu sendiri, Bu. Selesai enggak selesai ya saya kerjakan sendiri. Begitu Bu Titin. Kalau begitu saya mau tanya, dari kalau kita skala Bu Dia ya, 1 sampai 10 perasaan lelah, perasaan bahwa ini pekerjaan yang menumpuk yang harus saya selesaikan sendirian, perasaan tidak nyaman,
Kalau menurut dari angka 1 sampai 10, kalau semakin tinggi itu berarti Bu Diah semakin merasa saya merasa tidak nyaman, saya merasa ini lelah, saya merasa ini kenapa harus dibebankan ke saya semua. Dari 1 sampai 10 berapa Bu Diah? Jika dari skala 1 sampai 10 dan jika 10 tadi adalah tingkat ketidaknyamanan dan kelelahan saya ya Bu ya. Ya. Karena saya ini sekarang ini Bu, sampai detik ini saya merasa lelah dan tidak nyaman. Sampai saya ini berpikiran saya ingin keluar dari masalah ini tuh bagaimana begitu. Kira-kira ini saya berada di tingkat antara 8 atau 9 itulah Bu. Wow, cukup tinggi Bu Diah ya. Sampai mencapai di angka antara 8 sama 9. Gitu ya. Dari perasaan skala itu tadi, harapannya Bu Diah berada di skala mana perasaannya dari 1 sampai 10 tadi yang diharapkan Bu Diah? Saya ingin gimana ya, biar hati saya ini sedikit ada tenang, sedikit ada kenyamanan. Setidaknya saya bisa ke skala 6 atau 5 Bu. Jadi itu adalah yang diharapkan Bu Diah. Iya. Kalau begitu, usaha apa yang selama ini Bu Diah sudah lakukan? Baik mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah atau kepada rekan kerja. Sudah Bu, saya sudah pernah mengkomunikasikan ini kepada rekan kerja saya. Tapi saya mendapatkan jawaban yang tidak ada solusi buat saya. Bagi saya Bu, tidak ada solusi. Karena selama saya berbicara dengan beliau, dia itu berkata Bu, bahwa saya mendapatkan tugas atau amanah ini berarti ibu kepala sekolah itu yakin pada tanggung jawab yang saya lakukan. Dan saya juga sudah pernah mengkomunikasikan ini secara langsung 2-3 kalian lah Bu kepada ibu kepala sekolah. Beliau pun berkata bahwa jika tugas diberikan kepada guru lain, takutnya nanti apa yang disampaikan dan apa yang diterima oleh guru lain itu berbeda dengan permintaan, begitu. Jadi ibu kepala sekolah itu percaya jika saya bisa menyelesaikan tugas dengan batas dan hasil yang baik. Itu menurut ibu kepala sekolah Bu. Ya, saya sepakat dengan kepala sekolah Anda. Ya, Bu Diah. Jadi tadi saya sudah mendengarkan cerita dari Bu Diah tadi bahwa usaha yang sudah dilakukan Bu Diah adalah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, melakukan kerjasama dengan rekan kerja. Tetapi sampai saat ini memang belum menghasilkan sesuai yang diharapkan Bu Diah. Benar seperti itu Bu Diah? Iya, betul begitu Bu Titin. Nah, kalau begitu dari apa yang sudah dilakukan, harapan terbesarnya dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin benar-benar dirubah, apa yang ingin benar-benar ingin diselesaikan oleh Bu Diah? Begini Bu Titin, saya ini berharap ada pembagian tugas yang baik antara kepala sekolah dengan saya ataupun dengan guru lain. Begitu, sehingga tugas itu tidak menumpuk semuanya di saya. Karena sebenarnya kan tugas yang ada di sekolah itu bukan murni tanggung jawab saya. Saya kan sebagai pembantu kayak gitu ya, membantu menyelesaikan saja. Begitu Bu Titin. Ya, berarti harapannya ada pembagian tugas yang sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi rekan kerjanya juga dapat, Bu Diah dapat gitu ya. Nah, kalau gitu, kalau sekarang saya kembalikan ke Bu Diah, rencana yang ke depannya, seandainya kita sedang berbicara ke depannya dengan harapan-harapannya Bu Diah, rencana aksi apa yang mungkin bisa dilakukan Bu Diah untuk merubah situasi di sekolah yang selama ini menurut Bu Diah menjadi satu permasalahan yang membuat ketidaknyamanan dalam bekerja. Begini Bu, saya ini sebenarnya mempunyai rencana ingin menyelesaikan semua tugas yang ada itu bersama-sama Bu. Kita saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling membantu. Itu dikerjakan bareng-bareng, tidak menuntut untuk saya sendiri yang mengerjakan. Begitu Bu Titin.
Jadi menurut dia bahwa untuk mengerjakan tugas bersama-sama itu membutuhkan komunikasi yang baik ya. Bagaimana nanti Bu Diah menyampaikan harapan tersebut? Maksudnya bagaimana nanti Bu Diah mengkomunikasikan lagi? Karena kemarin kan sudah melakukan komunikasi, ternyata responnya diharapkan ternyata belum sesuai. Nah, di rencana aksi yang kedepannya lagi, apa yang saya sama kamu hari ini. Begini Bu, rencana saya, apa yang saya harapkan itu nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah ataupun dengan rekan pada saat ada rapat intern Bu. Karena juga waktu saya sering keluar, jadi waktu untuk bertemu dan berbicara panjang itu terbatas Bu. Jadi saya ingin mencari momen yang pas untuk bicara sama beliau. Begitu Bu. Iya. Jadi kalau memang waktu rapat itu kan waktunya kita mengevaluasi kerja ya, kinerja kita ya. Benar kata Bu Diah, mungkin waktu itu memang pas untuk melakukan evaluasi antara kinerja yang sudah ada di dalam lingkungan sekolah. Baik Bu Diah, menurut Bu Diah dari rencana aksi itu ukuran suatu keberhasilan dari rencana aksi Bu Diah itu apa? Ukuran keberhasilan saya itu apabila Ibu Kepala Sekolah memahami, Bu. Memahami apa yang terjadi, apa yang menjadi permasalahan saya dan memberikan solusi dalam pembagian tugas kerja. Jadi begini, Bu. Dari masalah-masalah yang saya hadapi sebenarnya saya ini ingin Ibu Kepala saya ini memahami, Bu. Ada pembagian tugas yang sesuai porsi begitu, Bu. Ya. Baik Bu Diah, kalau seandainya ada kendala, otomatis kan ketika kita melakukan rencana aksi pasti ada kendala-kendala. Bagaimana nanti Bu Diah mengatasi kendala tersebut? Mungkin saya akan mengatasi dengan mencoba mengevaluasi lagi cara saya berkomunikasi dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat, agar nantinya pesan dan harapan saya dapat dipahami dengan baik, Bu. Dan pastinya nanti saya mencoba kembali berkomunikasi secara efektif dan intern. Begitu, Bu. Oke. Kalau kita membicarakan tentang komitmen, apa yang menjadi komitmen dalam rencana aksinya Bu Diah ini? Komitmen saya dalam permasalahan saya ini adalah untuk mencari solusi sebenarnya, Bu. Misalnya yang pertama, saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan secara efektif dengan kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Yang kedua, saya akan membuat skala prioritas untuk membuat manajemen waktu saya biar tidak keteteran, begitu Bu. Dan yang ketiga, saya akan mencoba untuk lebih ikhlas lagi, lebih sabar lagi, dengan mengerjakan semua tugas satu persatu, baru lanjut ke tugas selanjutnya. Itu yang paling mentok itu, Bu. Itu yang paling terakhir saya ambil nanti. Untuk memberikan kenyamanan diri ya, karena tadi di awal ada perasaan tidak nyaman di situasi sekolah. Nah, Bu Diah, kita tadi kan sudah melakukan pembicaraan yang begitu panjang ya. Tindak lanjut dari pertemuan hari ini apa ya? Perasaannya, harapannya apa gitu ya? Dari pertemuan kali ini yang pastinya ya Bu ya, saya akan melaksanakan rencana aksi saya yang sudah saya buat barusan Bu, dan saya akan menata manajemen waktu lagi dan mendahulukan atau membuat skala prioritas terhadap tugas saya sebagai guru. Mengerjakan tugas itu kan memang menjadi tanggung jawab saya ya Bu Titin ya. Memastikan saya merasa nyaman dalam lingkungan kerja dan hubungan dengan kepala sekolah juga baik, dengan rekan sejawat juga baik. Lebih lagi saya akan melakukan kolaborasi supaya kolaborasi yang akan saya lakukan itu berjalan dengan lancar dan dengan baik. Terima kasih Bu Titin. Iya. Rasanya gimana? Tadi kita selesai berbincang, lebih ada pemikirannya. Alhamdulillah. Perasaan saya lebih tenang. Sekarang lebih
gimana ya, lebih sedikit lah nyaman, setidaknya dari skala yang 9 tadi sekarang turunlah ke 7,5 begitu Bu. Ada Setidaknya ada harapan untuk merubah situasi Bu Dia ya. Iya pasti. Baik Bu Dia, kita sudah melakukan pembicaraan panjang, mungkin kita cukupkan untuk hari ini ya Bu Dia ya. Ya, terima kasih Bu Titin. Bacaan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya pamit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di percakapan berikutnya Bu Titin. Terima kasih banyak. Siap. Oke.